Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Sakira dengan NIM A1D12406. Di sini saya akan menjelaskan tentang memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Nah, untuk memandikan itu tujuannya adalah membersihkan jenazah dari eh, segala bentuk najis dan kotoran untuk proses selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama kita harus menyiapkan tempat yang tertutup dan yang memandikan jenazah itu adalah eh, orang yang orang yang merupakan mahramnya. Untuk perempuan itu bisa seperti saudarinya atau ibunya atau anak-anak perempuannya. Nah, setelah itu kita harus menyiapkan 4 jenis air: air mutlak, air kembang, air kapur barus, dan air jeruk nipis. Dan air jeruk atau yang lainnya. Lalu jenazah diletakkan di atas paha yang memandikan, dan yang memandikan harus menggunakan sarung tangan. Setelah itu tutup aurat jenazah menggunakan kain yang bersih. Lalu bersihkan kemaluannya menggunakan sarung tangan yang sudah dipakai tadi. Membersihkan urut-urut di bagian perutnya agar semua kotorannya keluar. Dan jika kotoran atau darahnya terus keluar, boleh kita sumbat menggunakan kapas. Setelah itu kita mewudukkan jenazah sebagaimana wuduknya orang yang hidup. Lalu kita mencuci seluruh tubuh menggunakan air sabun, mulai dari sisi kanan dimiringkan mulai dari bagian atas sampai belakang-belakangnya. Lalu sisi kiri juga seperti itu, mulai dari atas sampai ke belakang-belakangnya dibersihkan. Lalu bagian depannya menggunakan air mutlak yang sudah kita siapkan tadi. Jika masih terdapat kotoran atau najis, boleh kita ulangi lagi dari tahap yang awal tadi. Nah, setelah itu siraman terakhir kita menggunakan air kapur barus dan air kembang-kembang dan air jeruk tadi agar tidak tercium bau dari jenazah. Lalu setelah itu kita ganti kain yang sudah basah tadi menggunakan kain yang masih bersih untuk diletakkan di atas jenazah tersebut. Nah, di saat memandikan ini kita juga bisa memakaikan cawat yang sudah kita buat dari kain kafan tadi agar saat kita mengkafaninya tidak dilihat oleh banyak orang saat kita memakaikan cawatnya. Karena biasanya saat mengkafani itu dikafani di tengah orang-orang ramai. Setelah itu keringkan jenazah menggunakan kain bersih yang sudah kita sediakan. Nah, sesudah itu jenazah kita kafani. Selanjutnya kita mengkafani jenazah. Nah, tujuan dari mengkafani jenazah ini adalah menutup jenazah dengan kain kafan sebagai bentuk penghormatan dan syariat sebelum disolatkan dan dikuburkan. Yang harus kita siapkan itu adalah kain kafan bersih berwarna putih untuk laki-laki 3 lembar dan untuk perempuan 5 lembar. Untuk perempuan itu kita harus menyiapkan jilbabnya.
lalu baju gamis, lalu sarungnya, lalu cawatnya, dan nah udah itu saja. Dan terakhir itu 3 lapis yang di bawah untuk 3 lapis kain kafan yang di bawah untuk membungkus jenazahnya. Nah, yang tata caranya itu adalah kita pertama bentang dulu 3 lapis kain kafan dengan posisi seperti ini, terus taruh lagi di sininya dan paling atasnya. Lalu kita tabur wangi-wangian, parfum-parfuman, kita tabur dan kapur barus di tempat-tempat sujudnya. Lalu sesudah semua kita siapkan, sudah semua kita tata, sesudah bajunya, jilbabnya, cawatnya kita tata dengan rapi, kita sudah kasih wewangian, sudah kasih kapur barus, kita letakkan jenazah di atasnya. Lalu kita bungkus jenazah satu persatu dari sisi kanan lalu ke sisi kiri. Setelah jilbabnya terpasang, cawatnya terpasang, sarungnya terpasang, kita ikat kita bungkus dengan yang 3 lapis yang di bawah tadi. Lalu kita ikat di bagian kepalanya, di bagian dadanya, di bagian bahu, di bagian tangan, lalu di bagian paha, dan yang terakhir di bagian betis. Dan terakhir di bagian kaki. Nah, ikatnya itu di sebelah kanan bagian atas, karena nanti di saat menguburkan itu harus dibuka. Lalu kita masuk ke menyolatkan jenazah. Nah, tujuan menyolatkan jenazah ini adalah mendoakan jenazah dan memohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Caranya yaitu terdiri dari 4 takbir, dilakukan tanpa rukuk dan sujud. Takbir pertama itu membaca niat usolli ala hazihil maitati arba'at takbiratan lillahi ta'ala untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki baca hazal mayyiti. Lalu takbir kedua membaca salawat Nabi, dan takbir ketiga mendoakan jenazah dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Dan takbir keempat itu mendoakan semua kaum muslimin lalu salam ke kanan. Nah, setelah menyolatkan kita masuk ke menguburkan. Nah, tujuan dari menguburkan ini adalah mengembalikan tubuh ke dalam tanah sebagai bentuk ketaatan pada sunatullah dan penghormatan terakhir. Nah, untuk lubang kuburnya ini kedalaman cukup minimal 1,5 meter. Nah, di bagian 1,5 meternya itu kita buat seperti tonjolan keluar untuk tempat kayunya nanti. Nah, tonjolan yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini tidak sama rata. Tapi yang sebelahnya itu harus lebih rendah dari yang sebelahnya. Karena nanti posisi kayunya akan seperti ini, agar tanah yang di atasnya tidak menimpa jenazah yang di bawahnya. Dan di bagian bawahnya lagi itu kita bisa membuat seperti lubang masuk ke dalam untuk tempat jenazahnya tadi. Nah, untuk yang memegang jenazah di bawah itu harusnya merupakan mahramnya. Untuk perempuan itu bisa anak-anaknya, suaminya atau ayahnya, atau saudaranya, abang atau adiknya. Nah, setelah itu biasanya ke makam ini, kalau yang dianjurkan ke makam ini hanya untuk laki-laki. Akan tapi perempuan itu bukan dilarang, tapi sebaiknya tidak ikut ke pemakaman. Nah, di bagian atas kuburannya itu kita menutupinya dengan kain agar tetap menjaga kehormatan mayit tersebut.
Setelah dimasukkan ke dalam yang lahat, jenazah itu hidungnya harus menyentuh tanah, dalam posisi menyentuh menyentuh tanah. Terus tali yang sudah kita ikat saat mengkafani tadi harus dibuka semuanya, lalu kita pasang kayu di atasnya. Setelah itu kita masukkan tanah ke dalamnya dan buat sedikit gundukan untuk menandakan kalau itu adalah makam. Nah, setelah itu, kalau untuk menguburkan ini ada waktu-waktu terlarangnya, seperti sesudah maghrib. Sesudah maghrib itu tidak boleh. Dan untuk menguburkan jenazah ini harus dilakukan segera dan tidak ditunda-tunda. Seperti misalkan dia meninggal di Zuhur, nah itu harus dimakamkan di waktu Zuhur, tidak boleh sampai bertemu ke azan selanjutnya, yaitu sholat asar, tidak boleh seperti itu. Untuk penguburan ini kita boleh meletakkan seperti dedaunan hijau di atasnya, karena dedaunan itu bisa bertasbih kepada Allah untuk meringankan sisa kubur jenazah yang ada di dalamnya. Nah, penguburan jenazah ini merupakan fardu kifayah, yang dimana jika tidak ada satu orang muslim pun yang melakukannya, maka berdosa bagi semua muslim yang berada di lingkungan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.